Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik hampir 1% ke angka 7.187. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih uptrend dan terpantau investor-investor besar masih terus masuk akumulasi saham ini. Apakah saham ini berpotensi untuk lanjut naik minggu ini? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan update lagi pergerakan dari saham ADMR yang hari ini kembali naik hampir 4% ke harga 1440. Jadi ADMR memang baru 2 hari terakhir saya analisa. Saat ini cara tren masih uptrend dan sebenarnya masih on track mengetes atau menuju 1500. Hari Senin kemarin sempat naik mendekati 1500 baru di sekitar 1480-an. Belum sempat menyentuh 1500, ADMR malah melemah kembali pada saat penutupan sehingga terbentuk shadow ke atas lumayan panjang dan terbentuk candle merah. Jadi saat ini memang ADMR belum terkonfirmasi break 1400. Tapi hari ini ADMR kembali naik hampir 4% dengan candle yang lumayan solid. Dan secara tren ini masih bergerak tren. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul kode keras para investor saham raksasa di ADMR. Jadi kita baca sekilas ketika berita ini. Pergerakan harga saham ADMR masih berada dalam tren positif. Dalam 1 bulan terakhir sudah menguat hampir 20%, 19% lebih, dan dalam 6 bulan terakhir ini harga saham ADMR sudah menguat 70% lebih. Namun rapor pergerakan masih mencetak return negatif. Dan bisa kita lihat, BlackRock diam-diam telah kembali mengakumulasi saham ADMR pada periode berjalan di kuartal 4. Selain BlackRock bisa kita lihat, JP Morgan juga mulai kembali akumulasi sejak kuartal 3 tahun 2023. Selain dua perusahaan besar ini, masih ada Legal dan General Group PLC dan The Bank of New York Mellon Corp juga kembali memegang saham ADMR pada kuartal 4 tahun 2023 ini. Dan jika kita perhatikan di sini, untuk analis memberikan target ADMR itu di sekitar 1707. Dalam 12 bulan ke depan atau mencerminkan kenaikan atau mencerminkan potensi kenaikan 18% dari harga 1440. Jadi analis targetnya lumayan tinggi ke 1700-an, tapi saat ini saya lihat target terdekat itu di 1500. Apabila berhasil break, target berikutnya baru di sekitar 1600. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 3% lebih ini terpantau ada akumulasi besar. Dan memang asing bisa kita lihat dalam 1 bulan terakhirnya atau beberapa minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham ADMR. Jadi ADMR menurut saya apabila teman-teman masih punya, menurut saya masih sangat layak untuk di hold dengan target jangka pendek di 1500 dan target lebih jauh di 1600. Dan teman-teman bisa hold terus dengan trailing stop di harga 1300. Saya selama ADMR masih kuat berada di atas 1300 atau di atas kode garis EMA, ADMR menurut saya masih layak untuk di hold apabila teman-teman memang tujuannya untuk hold jangka menengah atau jangka panjang dan sudah dapat di harga bawah. Selanjutnya saya akan coba analisa saham ASA yang jika kita lihat sebelumnya secara pergerakan sudah mulai membaik, sudah bersih naik di atas garis EMA 50, tapi mencoba untuk break garis EMA 150 ternyata gagal break dan melanjutkan penurunan. Dan saat ini malah sudah turun di bawah harga 780 yang sebelum sempat menahan penurunan dari saham ASA. Dan hari ini ASA kembali naik 3% lebih untuk mencoba naik kembali di atas 780. Tapi ingat, saat ini 780 sudah berubah menjadi resisten. Dan bisa kita lihat kenaikan 3% lebih hari ini jika kita perhatikan ini ada akumulasi besar. Dan asing juga terpantau 1 minggu terakhir mulai masuk kembali akumulasi saham ASA. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham ASA, maka bisa coba dipantau. Dan entry apabila memang ASA 1 minggu ke depan berhasil naik kembali di atas 780. Apabila terpantau ASA berhasil naik kembali di atas 780 plus masih ada akumulasi besar, saya lihat ASA masih ada potensi untuk kembali menuju garis EMA 50. Yang saat ini di sekitar 865 sampai 880. Jadi bisa pantau untuk swing trade dengan target take profit di garis EMA 50 apabila memang ASA ternyata setelah berhasil rebound masih kesulitan untuk melewati garis EMA 50. Tapi ingat, sebaiknya hanya entry apabila berhasil naik di atas 780. Dan apabila kita entry pun harus sangat disiplin karena cara pergerakan ini masih bergerak downtrend. Jadi manfaatkan hanya untuk trading jangka pendek atau swing trade jangka pendek. Selanjutnya saham Arto bisa kita perhatikan hari Senin kemarin sempat
lanjut turun dan berada di bawah 3000 yang merupakan support saat ini. Tapi hari ini Arto kembali naik dan berada di atas 3000. Jadi sampai saat ini support di 3000 atau zona support 3000 sampai 3100 belum terkonfirmasi break. Dan cara pergerakan memang saat ini Arto cara tren untuk tren jangka menengah masih bergerak uptrend, tapi untuk tren jangka pendek dalam 1 atau 2 minggu terakhir ini trennya mulai sideways dan hati-hati memang ada potensi untuk mulai terbentuk double top di sini. Tapi selama masih kuat di 3000, double top ini belum terkonfirmasi. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, kenaikan 2% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Tapi asing memang jika kita perhatikan 1 minggu terakhir sudah mulai keluar dari saham Arto. Jadi untuk Arto apabila teman-teman masih ingin coba entry, misalnya masih bisa dipantau dan entry apabila Arto masih bisa bertahan di harga 3000. Jadi masih menarik mencoba entry selama Arto masih terpantau kuat di 3000 dengan target take profit jangka pendek di 3.200 sampai 3.300. Karena saat ini harga 3.300 sudah berubah menjadi resisten untuk saham Arto. Dan sebaiknya jangan entry apabila terpantau besok ternyata Arto kembali turun di bawah 3.000. Karena apabila lanjut turun, maka terkonfirmasi 3.000 akan terlewati dan ini akan terkonfirmasi dapat top. Dan 3.000 akan berubah menjadi resisten kuat untuk Arto ke depannya dan Arto berpotensi lanjut turun ke 2.800 sampai garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar 2.720. Jadi apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu, pastikan dulu Arto berhasil naik di atas harga 3000. Selanjutnya saya coba analisa sama ESA yang jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini juga masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya beberapa kali sempat bertahan di sekitar harga 550. Satu berhasil rebound, tapi bisa kita lihat walaupun berhasil rebound beberapa kali mencoba untuk melewati garis EMA 50 selalu gagal juga dan saat ini malah turun menembus 550. Dan setelah turun bawah 550 bisa kita lihat ESA saat ini bertahan di support psikologisnya di 500. Dan hari ini masih naik 3% lebih ke 515. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan kenaikan 3% itu juga masih ada akumulasi dan asing juga terpantau 1 minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham ESA. Jadi untuk ESA karena saat ini berada di sekitar support psikologis 500, masih bisa coba pantau untuk coba swing trade karena selalu saya jelaskan apabila kita dapat di harga 500 untuk trading jangka pendek atau trading cepat untuk 1-2 tick atau 2-3 tick ini masih bisa mendapatkan profit yang lumayan. Jadi apabila kita tunggu di skala 500 naik 1 tick ke 505 saja kita take profit, kita masih profit setelah pengurangan pajak. Karena itu potensi kenaikan 1 tick di 500 ke 505 lumayan besar. Jadi masih menarik untuk coba swing trade atau trading jangka pendek untuk saham ESA selama masih kuat di 500. Dan dengan target terdekat menurut saya untuk ESA masih ada potensi ke 550. Tapi untuk trading cepat atau trading jangka pendek menurut saya bisa untuk trading target terdekat itu di 530. Tapi untuk target entry tetap menurut saya paling aman coba tunggu kembali di harga 500. Dan ingat secara tren ini masih sangat downtrend. Selama masih kuat di 500 masih bisa hold, tapi apabila tembus pertimbangkan untuk keluar karena ESA cara pergerakan akan lanjut downtrend dan 500 akan berubah menjadi resisten kuat untuk ESA ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.